Ini negeri nggak punya polisi, ini negeri nggak punya tentara. Apa polisi tentara itu nggak digaji? Atau kurang gajinya? Kalau kurang gajinya kita tambahkan. Jaga keamanan Republik ini. Kita melangkah lagi, dibubarin FPI-nya. Loh, fakta saudara. Emang apa salah FPI? FPI berebut tempat parkir? Enggak. FPI malakin toko-toko? Enggak. Saudara, apa FPI itu ngancam masyarakat pedagang dengan senjata? Enggak. Semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara, di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto sama Habib Riziknya enggak. Ya, sampai sekarang nemuin aja enggak berani. Sama foto berani. Turunkan foto. Ya, nanti yang terjadi lebih rusak, lebih parah daripada itu semua. Sampai-sampai wa yaqulullah ta'ala. Sampai-sampai Allah berfirman, bersumpah. Apa kata Allah? Ini Nabi yang menyampaikan kepada para sahabatnya. Bihaliftu, kata Allah. Aku bersumpah dengan zatku. Aku bersumpah dengan kemuliaan, keagungan dan kesucianku. Aku bersumpah dengan kebesaran dan keagunganku. La utihanna lahum fitnatan. Aku akan buka untuk orang-orang yang sudah seperti itu. Saudara, yang sudah nggak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan yang ditegakkan amar munkar nahi ma'ruf, yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf, maksiat merajalela di mana-mana. Akhirnya Allah nyatakan lautihanna, niscaya pasti sungguh aku buka aneka ragam fitnah untuk mereka. Sampai-sampai saking banyaknya fitnah, aneka ragam kejadian, yasiru fihal halimu hayran. Sampai ulama-ulama yang halim, ulama-ulama yang bijak, ulama-ulama yang arif, ulama-ulama yang lurus di jalan Allah hayran. Mereka kebingungan, mereka keheranan, mesti bagaimana lagi ini? Masya Allah. Dan ini zamannya saudara. Berapa banyak sekarang ulama keheranan? Dakwah makin banyak, pengajian makin banyak, tabligh akbar makin banyak, tapi maksiatnya juga makin gak kira-kira. Bahkan sekarang terjadi kejahatan di jalan-jalan yang dulu gak pernah terjadi. Anak-anak muda, anak-anak SMA, saudara, anak SMP, pelajar, di jalan pakai motor, bawa aneka ragam senjata tajam. Saudara, hantam orang di jalanan, nggak ada angin, nggak ada hujan, saudara. Orang dihantam, orang ditusuk, orang dibunuh, apa? Kok bisa begitu? Belum lagi begalnya, saudara. Main bunuh orang, main gorok orang, main ambil harta orang seenaknya. Ini negeri nggak punya polisi, ini negeri nggak punya tentara. Apa polisi tentara itu nggak digaji? Atau kurang gajinya? Kalau kurang gajinya kita tambahkan. Jaga keamanan Republik ini. Ya, begitu dong. Oh, kurang personilnya. Kalau kurang personilnya, buka pendaftaran supaya anak-anak muda kita jadi polisi dan jadi tentara. Jaga ini negeri. Kalau satu negeri seluas ini orang udah seenaknya menculik, memperkosa, membunuh, saudara, seenaknya mereka lakukan itu. Bahkan ada oknum-oknum aparat terlibat, ikut merampok, ikut membunuh, ikut memperkosa. Hancur ini negeri. Nah ini bagaimana bisa begini? Di zaman saya muda, tanya nih Habib Hud dulu mudanya, tanya Ki Amir, sekolah kalau berantem tangan kosong. Kita berkelahi di jalanan tangan kosong. Sekarang anak SMP aja serem-serem senjatanya, saudara. Pedangnya sampai panjangnya 2 meter. Dia punya celuritnya panjang bisa 3 meter, saudara, lengkungannya. Ada apa negeri ini, ada apa? Nah itu tadi, karena amar ma'ruf nahi munkar nggak ditegakkan, kemunkaran merajalela. Akhirnya yang munkar dianggap ma'ruf, yang begitu dianggap bagus tuh. Oh ini kan gaya hidup, ini kan pola hidup, ini namanya keberanian, ini namanya kejantanan. Sudah rusak, sudah rusak. Kejahatan dianggap kejantanan, saudara. Kejahatan dianggap keberanian, saudara. Nah kalau sudah begitu apa yang terjadi? Akhirnya orang menyerukan kemunkaran, mencegah kemakrufan. Hancur. Kalau udah hancur, Allah buka semua pintu fitnah. Akhirnya yang terjadi di sekitar kita saat ini, kita kebingungan. Ulama bukan nggak bingung, istighotsah udah di mana-mana, saudara. Doa udah di mana-mana. Tapi berapa banyak doa-doa kita Allah nggak kabulkan, saudara. Bukan karena faktor ulamanya. Memang di mana-mana kemungkaran sudah merajalela. Dan ini nggak bisa dihadapi oleh hanya 1-2 ulama. Semua umat harus
himpun, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayo kita sama-sama pegang tali Allah, saudara. Jangan kita berpecah belah, lawan segala kezaliman maupun kebatilan, saudara. Hari ini anak orang lain jadi korban, besok bisa anak kita jadi korban. Hari ini istri orang lain jadi korban, besok bisa istri kita jadi korban kalau kita diam. Hari ini keluarga orang lain jadi korban, besok keluarga kita. Nah, kita jangan nunggu keluarga kita jadi korban. Kita jangan nunggu anak istri kita jadi korban. Jangan. Kita ini umat satu kesatuan semua keluarga kita. Satu muslim terganggu, satu muslimah terganggu, itu tanggung jawab kita bersama. Kita harus peduli, harus mau tahu. Jaga keamanan semua keluarga kita. Jaga keamanan semua masyarakat kita. Jaga keselamatan mereka. Keselamatan nyawa, keselamatan harta, dan seterusnya, saudara. Nah, di sini memang peran negara harus hadir. Nanti kalau kita hadir lagi, negara bilang main hakim sendiri. Nanti kalau kita hadir lagi dibilang melangkahi daripada wewenang negara. Kita melangkah lagi, dibubarin FPI-nya. Loh, fakta, saudara. Emang apa salah FPI? FPI berebut tempat parkir? Enggak. FPI malakin toko-toko? Enggak. Saudara, apa FPI itu ngancam masyarakat pedagang dengan senjata? Enggak. FPI melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kemanusiaan. Dibubarin. Ngebubarnya galak lagi. Semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara, di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto sama Habib Riziknya enggak. Ya, sampai sekarang nemuin aja enggak berani. Sama foto berani. Turunkan foto. Turun. Wah, turun pasukan lengkap senjatanya. Astagfirullahaladzim. Giliran ada ormas preman cengar-cengir. Pakai telepon-teleponan sama preman. Gimana baik-baik aja ya. Giliran FPI, saya ganyang FPI, saya akan bubarkan FPI. Giliran ngomong sama preman cengar-cengir. Astagfirullahaladzim. Saya sudah sampaikan, saudara, kalau FPI sebagai organisasi sosial keagamaan yang bekerja di bidang kemanusiaan, yang bekerja di bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mereka berani untuk membubarkan tanpa alasan hukum yang jelas. Sampai hari ini tidak ada keputusan pengadilan manapun yang menyatakan FPI bubar atau menjadi organisasi terlarang. Tidak ada. Yang membubarkan FPI adalah keputusan politik. Keputusan politik karena ada pesanan. Nggak ada alasan-alasan logik secara hukum. Dalam undang-undang keormasan disebutkan kalau ormas berbuat salah secara masif, terorganisir, terstruktural, harus dibuktikan di pengadilan. Dan pengadilan yang harus membubarkan. Nggak ada. Nggak ada sidang buat FPI. Nggak ada FPI dibubarkan, sudah, oleh pengadilan. Itu keputusan politik, saudara. Nah, makanya waktu pagi, sore FPI mau dibubarkan, pengacara-pengacara saya datang ke penjara. Saya waktu itu ada dalam penjara. Habib, nanti sore FPI mau dibubarkan, Habib. Bagaimana sikap kita? Apa kita melawan secara hukum? Apa kita petunkan itu putusan? Karena bisa dipetunkan, saudara. Aku tergugatlah sampai Mahkamah Agung nantinya. Nah, atau bagaimana nih baiknya, Habib? Atau kita diam aja, pasrah? Saya sampaikan kepada teman-teman pengacara, kalau nanti sore dibubarkan jam 4 sore, jangan melawan secara hukum. Artinya nggak usah dituntut, dipetunkan. Kenapa, Habib? Satu, kalau kita tuntut secara hukum, prosesnya kelamaan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, belum tentu ada putusan. Yang kedua, kalau kita tuntut sekarang, hakimnya udah banyak dibeli. Menang susah. Mau ngapain capek-capek kita nuntut? Kira-kira jelas gak? Yang ketiga, kalau nanti kita tuntut juga, terus hakim memutuskan putusan pemerintah benar, maka putusan inkonstitusional pemerintah akan menjadi konstitusional dengan putusan pengadilan. Putusan pemerintah sudah tidak sah secara konstitusi. Tapi kalau kita tuntut ke pengadilan, pengadilan membenarkan putusan pemerintah, maka putusan yang ilegal tadi menjadi legal. Rugi. Jadi saya bilang jangan melawan secara hukum. Jadi bagaimana, Habib? Apa kita lawan? Bakar-bakaran aja. Saya
bilang jangan. Dia membubarkan kita, fitnahnya FPI ekstrim. Ente bakar-bakaran, terbukti ekstrim. Betul? Jangan. Jadi bagaimana Habib? Apa kita diam aja? Ini kan kezaliman. Habib kan kalau ngajarin kezaliman nggak boleh kita diam. Harus kita lawan. Betul, kita lawan. Tapi caranya bukan begitu. Bukan lewat pengadilan, bukan lewat bakar-bakaran. Bagaimana Habib lawannya? Lawannya nanti jam 4 sore dibubarkan, jam 5 sore kita bikin organisasi yang baru. Front Pembela Islam dibubarkan, nggak apa-apa, kita bikin Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, FPI. Yang ngurus sama, dia juga. Lambangnya tinggal robah dari segitiga jadi bulat. Pusing-pusing amat, saudara. Betul? Betul? Wah, kalau nanti dibubarkan lagi, bikin lagi Front Pecinta Islam. Singkatannya dibubarkan lagi, ganti lagi Front Pejuang Islam. Singkatannya FPI lagi, saudara. Jadi kalau kita bikin organisasi baru nggak capek. Dari sekarang pagi telepon seluruh cabang FPI se-Indonesia. Siap-siap. Begitu dibubarkan, turunkan itu pelang. Tunduk kepada aturan pemerintah. Jam 5 sore naik pelang baru. Besoknya saudara, wartawan ngumpul di Menko Polhukam. Mereka tanya, lapor, Pak Menteri, ini kemarin FPI sudah dibubarkan sore. Nggak sampai 1 jam FPI yang baru muncul. Bagaimana ini Pak Menteri? Menteri larak-lirik. Bagaimana Pak Menteri jawab? Dia mesti jawab, saudara. Dijawab oleh Pak Menteri. Apa dia bilang? Ya selama namanya bukan Front Pembela Islam nggak apa-apa. Kena lu gua kerjain. Alhamdulillah. Itu namanya lawan bukan tuh? Lawan. Politik mesti dilawan sama politik. Emang bodoh. Takbir. Kira-kira jelas gak? Nah karena itu yuk terakhir saya ajak semua, ayo kita amar ma'ruf nahi. Jangan biarkan tuh narkoba di gang-gang, jangan ada tuh kalau ada anak-anak muda pakai senjata di tengah jalan, warga malah lari semua ngumpet di rumah. Jangan rame-rame hadapi, saudara. Rame-rame bawa bambu, gebuk, seret, bawa ke polisi, tangkap, adili. Bawa senjata tajam di jalan nggak boleh, saudara. Apalagi diusungkan begitu tuh untuk mengganggu keamanan. Itu bisa tahunan di penjara. Jangan warga lari, jangan timpukin. Pusing-pusing amat, kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah, sekarang